何？お前はもう死んでいる。Oke guys, karena dari kalian banyak yang minta dilanjutin pembahasan makhluk-makhluk kreasi Trevor Henderson, jadi langsung aja kita lanjutin guys. Gak nyangka ya ini udah sampai part 6 videonya guys, dan masih banyak banget yang belum kita bahas. Oke, jadi kemarin kan di video part sebelumnya yang terakhir saya buat udah sampai bahas School Bedroom Creature, berarti huruf S. Masih ada beberapa makhluk lagi dari huruf depan S. Jadi kita lanjutin nama-nama makhluk kreasi Trevor yang masih berawalan huruf S. Scribblehead. Wujud dari makhluk ini adalah seperti manusia bertubuh hitam, lebih tepatnya seperti bayangan dengan kepala berwarna putih dengan wajah yang seram. Sesuai namanya, Scribblehead atau kepala coret-coret, dia dinamakan seperti itu karena ketika ditangkap gambarnya oleh kamera, tiba-tiba ada seperti coretan di wajah makhluk ini. Padahal menurut orang yang melihatnya secara langsung, wajahnya biasa aja guys, nggak ada efek coret-coretan kayak di foto. Mungkin monster ini memang nggak suka di foto guys, jadi fotonya otomatis kecoret-coret di bagian mukanya. Makhluk ini juga tidak terlalu bahaya, kerjaannya ya paling cuma nakut-nakutin aja guys. Scuttling Head. Tidak banyak info mengenai makhluk ini, tapi kalau dari bentuknya sih makhluk ini itu seperti laba-laba dengan wajah yang menghadap atas di badannya. Makhluk ini berwarna putih dan menurut orang-orang, makhluk ini bisa mengeluarkan listrik jika disentuh. Oh, jadi ini seperti perkawinan antara laba-laba dan ubur-ubur gitu mungkin ya guys ya. Sewer Spider. Gambar ini diambil oleh seorang pekerja pembersihan saluran pembuangan bawah tanah di Amerika. Kalau biasanya orang-orang mengira di saluran pembuangan ada monster buaya besar, tapi yang sebenarnya ada adalah makhluk besar putih seperti laba-laba. Menurut para ahli, laba-laba besar ini hanya anaknya aja guys, karena induknya kemungkinan jauh lebih besar lagi dan biasanya tinggal di dalam sarang, gak kemana-mana. Tuh anaknya aja udah segede gini ya, gimana coba induknya guys? Mungkin bisa sebesar pesawat guys. Sewing Dummy. Kalau mendengar kata sewing dummy, mungkin kalian akan langsung kepikiran sebuah manekin atau patung berbentuk manusia. Biasanya digunakan untuk menjadi model dari pakaian yang akan dijahit. Memang bener guys, seperti itu guys. Tapi bedanya sewing dummy yang ini bisa hidup dan bergerak. Dia hanya bergerak di malam hari ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Awalnya sewing dummy ditemukan di sebuah bangunan bekas penjahit. Bangunan itu sudah terlantar sejak tahun 1950. Anehnya para petualang horor yang kesana sering menemukan patung ini berpindah-pindah tempat dan bahkan kadang berganti-ganti baju patungnya. Apakah mungkin ada orang iseng yang mainin patung itu atau memang patung itu beneran bisa hidup karena dikendalikan sebuah energi gaib? Ya memang belum ada yang tahu pasti jawabannya guys. Shadow Figure. Makhluk ini berwujud seperti manusia tapi berwarna hitam total seperti bayangan. Ya itulah dia kenapa dinamakan shadow figure, sosok bayangan. Ditemukan banyak penampakan berbeda dari makhluk bayangan ini. Ini berarti ada lebih dari satu makhluk bayangan. Ada orang yang beranggapan kalau makhluk ini sebenarnya adalah manusia yang memiliki penyakit aneh. Dan ada juga yang bilang kalau mereka ini adalah hantu yang ditolak oleh dunia gaib. Jadi akhirnya wujudnya begitu, manusia bukan tapi hantu juga bukan, setengah-setengah gitu kali ya guys ya. Shattered. Makhluk ini memiliki tubuh kurus tinggi panjang, tangan dan jari-jarinya juga panjang sehingga dia gampang banget menangkap mangsanya. Makhluk ini juga merupakan makhluk yang cukup berbahaya, biasanya dia memancing mangsanya ke tempat gelap lalu menangkapnya. Yang sering diceritakan adalah dia mematikan listrik di rumah orang di tengah malam sekitar jam 2 malam. Lalu ketika orang itu keluar untuk memeriksa listriknya, langsunglah makhluk itu menangkapnya dan membawanya. Makhluk ini juga tidak suka ditatap matanya atau difoto. Jadi sebaiknya kalau ketemu makhluk ini, makhluk kayak gini, mendingan kabur aja udah guys, yang paling bener itu. Sign Person.
Makhluk ini sama sekali belum pernah tertangkap kamera wujud aslinya. Tapi biasanya jika makhluk ini akan muncul, beberapa rambu lalu lintas gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Menurut orang-orang sih makhluk ini bentuknya sama banget dengan apa yang ada di pelang rambu lalu lintas ini. Tapi karena bergerak sangat cepat dan warnanya juga hitam seperti bayangan, jadinya makhluk ini sangat sulit tertangkap kamera guys. Siren Head. Kalau makhluk ini sih udah sering saya bahas ya guys ya, jadi sepertinya nggak perlu saya bahas lagi. Kalian mungkin juga udah paham betul dengan makhluk si Siren Head ini. Siren Head kan memang salah satu makhluk kreasi Trevor yang sangat terkenal. Bahkan bisa dibilang Trevor Henderson menjadi terkenal karena si Siren Head ini salah satunya. Memang sangat istimewa si makhluk tinggi berkepala tua ini bagi Trevor. Sitting Ghost. Makhluk ini kategorinya adalah hantu. Dia biasanya ada di rumah sakit tua yang udah terlantar. Wujudnya seperti manusia kurus berkulit pucat, tapi wajahnya nggak ada matanya. Biasanya dia terlihat seperti sedang duduk aja menunggu sesuatu, makanya dinamakan sitting ghost, hantu yang duduk. Tapi jika kalian menatapnya terlalu lama, maka si sitting ghost ini bisa marah dan jadi mengejar siapapun yang menatap dia. Kalau udah dikejar hantu ini repot banget guys, kita bakalan diikutin terus sampai ke rumah. Skinned Wolf. Makhluk ini bentuknya seperti manusia, tapi kepalanya berbentuk kepala serigala. Ya bisa dibilang manusia serigala juga sih ini ya. Makhluk ini seperti werewolf tapi versi gagal, karena werewolf kan gede sangar gitu ya bentuknya. Tapi kalau makhluk ini kurus, kering, pucat kayak werewolf kena penyakit darah rendah gitu. Menurut orang-orang sih dia terkena semacam kutukan gitu guys. Awalnya dia ingin menjadi werewolf, tapi karena prosesnya gagal asal-asalan, ya jadi semacam inilah bentuknya. Tuh lihat, kasihan juga ya, dia tuh kayak lagi mikirin apes banget nasibnya guys. Sky Screamer. Bentuk makhluk ini masih belum diketahui tepatnya seperti apa. Yang ada dari foto ini, kita hanya bisa lihat sekilas bentuknya seperti monster yang sangat besar dengan mata yang menyala berwarna putih. Tanda-tanda makhluk ini mau keluar adalah munculnya awan atau asap berwarna hitam di langit, seperti mendung atau mau turun hujan tapi lebih gelap lagi. Makhluk ini biasanya bersembunyi di gunung dan hanya akan turun ketika dia merasa terganggu di gunung itu. Sky Tentacles. Kalau diartikan adalah lengan-lengan dari langit. Bukan lengan orang ya, tapi tentakel itu lengan yang lentur seperti gurita atau cumi-cumi gitu lengan-lengannya. Untuk badannya masih belum terlihat jelas. Belum ada yang berhasil mengambil gambar utuhnya guys. Tapi sepertinya makhluk ini sangat-sangat besar, karena tentakelnya aja besar dan panjang banget ketika turun dari langit. Dari langit bisa sampai ke bumi. Biasanya dia hanya keluar ketika terjadi badai petir. Tujuannya ya untuk mencari mangsa. Makanya sering ada kabar tentang orang hilang ketika ada badai petir terjadi di kota. Mungkin penyebab hilangnya orang-orang itu ya ditangkap sama makhluk ini guys. Sonic X. Sebenarnya wujud Sonic bukanlah wujud asli dari makhluk ini, tapi makhluk gaib ini bisa meniru apa saja hal yang ditakuti oleh pikiran orang yang diincarnya. Untuk kasus ini dia mendatangi orang itu dengan wujud Sonic versi Sonic X. Karena orang itu baru aja main game Sonic X dan dia ketakutan banget karena game itu, makhluk gaib itu memanfaatkan ketakutannya dan berubah menjadi Sonic X. Akhirnya didatengin beneran deh tuh kan sama si Sonic X-nya. Jadi semacam ketakutan yang menjadi kenyataan. Dalam beberapa kasus bahkan dia muncul sebagai alien impostor dari game Among Us. Ya mungkin karena ada orang yang ketakutan main game Among Us. Kocak juga ya, main game Among Us aja sampai ketakutan ya guys. Apakah ada di antara kalian yang ketakutan juga main game Among Us, takut diteror sama impostornya guys? Subway Creeper. Monster ini kalau dilihat-lihat wujudnya seperti manusia, tapi dia merangkak dengan kaki dan tangannya. Bentuknya juga tidak proporsional gitu ya, memutar, bengkok, nggak lurus badannya, ya aneh lah bentuknya. Monster ini sering berkeliaran di stasiun kereta bawah tanah saat sedang sepi. Tapi biasanya dia hanya makan makanan sisa dari tempat sampah atau makanan-makanan yang terjatuh. Jadi sebetulnya monster ini tidak terlalu bahaya guys bagi manusia. Tapi tetap aja kalau ngelihat monster ini ya kabur orang-orang ya. Tik-tik. Kalau orang Indonesia mungkin bacanya teke-teke ya, atau teke-teke.
Tapi aslinya namanya tik-tik karena makhluk ini mengeluarkan bunyi tik-tik-tik gitu ketika dia berjalan. Makhluk ini masuk ke kategori hantu sebenarnya. Dan tik-tik ini menjadi salah satu urban legend di Jepang. Kalau di Jepang ceritanya tentang seseorang yang jatuh ke rel kereta entah sengaja atau tidak sengaja. Lalu karena tergilas makanya jadi cuman sisa setengah gitu guys wujudnya. Dia berjalan menggunakan tangannya. Nah itu dia bunyinya tik-tik tik gitu. Jadi jangan salah guys, kalau ada suara tik 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 gitu bukan bunyi hujan di atas genteng ya, tapi bisa jadi hantu ini yang datang guys, hantu tik tik. The Bird Watcher. Ini bentuknya memang rada aneh ya, monster tinggi besar dengan tubuh seperti serangga tapi memiliki banyak tentakel di badannya. Makhluk ini masuk ke dalam kategori Titan atau makhluk-makhluk raksasa monster yang berukuran sangat besar. Biasanya makhluk ini muncul tiba-tiba lalu berdiri mengeluarkan bunyi-bunyian yang menarik para burung untuk mendekat ke dia. Barulah nanti ketika udah banyak burung-burungnya langsung dia tangkepin terus dia makan. Awalnya orang-orang panik ketika makhluk ini pertama kali muncul, tapi sekarang orang-orang udah biasa aja karena tahu makhluk ini hanya mengincar burung-burung saja. The Camouflaging Man. Makhluk ini seperti manusia tapi tubuhnya sangat tinggi. Yang uniknya dia memiliki kemampuan seperti bunglon, yaitu menyamarkan warna kulitnya dengan lingkungan di sekitarnya. Mungkin kalian kebingungan jika melihat gambar ini pertama kali. Tapi jika dilihat dengan detail barulah kelihatan kaki dan tangan dari makhluk itu sedang bersembunyi di antara pepohonan. Memang cukup sulit dilihat karena dia meniru warna-warna batang pohon yang ada di sekitarnya. Belum pernah ada yang bisa melihat bagian atas dari makhluk ini karena banyak yang tidak sadar tentang keberadaan makhluk ini. Makhluk ini pun tidak berbahaya kepada manusia guys. Dia hanya makan hewan-hewan kecil seperti tikus dan tupai. Ya walau terkadang dilaporkan ada hewan besar seperti rusa yang dimakan mentah-mentah oleh manusia. Entah dimakan manusia liar atau dimakan makhluk ini. Jadi kemungkinan makhluk ini kalau nggak ada pilihan lain baru dia cari hewan yang sedikit besar. Nah kalau hewan-hewan udah nggak ada, bisa jadi juga dia akan mengincar manusia guys ya, nggak ada yang tahu. The Impostor. Nah ini salah satu kreasi baru ciptaan Trevor karena terinspirasi dari game Among Us. Trevor menggambarkan sebuah ilustrasi mengenai wujud sebenarnya dari impostor. Kalau dilihat sih udah jelas ya ini wujudnya alien atau monster yang tidak berbentuk. Sekilas seperti monster bertentakel banyak dengan duri-duri seperti gigi yang keluar dari tubuhnya. Diceritakan alien ini berasal dari planet Polus. Dia bisa masuk melalui mulut dari manusia. Setelah masuk, dia bisa mengendalikan manusia itu. Bahkan dia bisa mengerti semua yang dilakukan manusia itu. Dalam kasus Among Us, si alien itu berpura-pura menjadi astronot atau kru luar angkasa. Tapi tujuan sebenarnya memangsa para kru lainnya sebagai santapan. Tapi ada juga yang bilang kalau alien impostor ini tidak jahat. Dia hanya berusaha mempertahankan tempat tinggalnya yang akan dieksploitasi oleh para manusia. Sehingga mau nggak mau dia harus menghabisi para manusia yang udah pernah ke Polus. Nah, itulah tujuan dari impostor yang sebenarnya katanya guys. Oke guys, kira-kira segitu dulu ya makhluk-makhluk ciptaan Trevor Henderson part ke-6 ini. Kalau ada yang salah mohon maaf ya guys ya. Kalau kalian ada saran, request atau pertanyaan boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Atau lewat komen di Instagram saya juga boleh, silahkan ya biar cepet kebaca. Nanti cepet juga saya bales ya insya Allah. Oke guys, tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye bye.